Bab 6. Wanita jalang. Ups, seperti angin gila menerpa. Mata Hans terbelalak dan dia mengambil ponselnya, berkata dengan marah, "Kenapa wanita ini ada di tempat tidurku?" Karel di telepon tampak tidak bersalah. "Wanita apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu masih berpura-pura, aku berpura-pura apa?" Karel menjauhkan ponsel dari telinga setelah mendengarkan teriakan dan berkata dengan ringan, "Aku takut kamu kesepian saat malam, jadi aku kasih kamu seorang wanita." Wanita ini tadi menabrakkan diri ke dinding di Charming dan dia bukan wanita yang kamu pikirkan, sepertinya wanita baik. "Kamu benar-benar cari mati ya?" Hans berkata dengan kejam. Karel terdiam sejenak, pokoknya aku sudah kasih wanita itu untuk kamu. Kamu bisa tiduri dia atau mengusirnya. Aku sudah larang pengawal ikut campur dan kalau kamu mau usir dia, kamu bisa gendong dia sendiri. Bip, panggilan dimatikan. Hans menoleh dengan marah dan menatap Sharon yang berada di tempat tidur dengan tatapan yang sangat dingin. Wanita baik macam apa yang bermain trik, memangnya Hans akan percaya dengan trik sampah seperti ini? Dengan kasar menarik Sharon dari tempat tidur, sampai tubuhnya miring. Menjijikkan, ekspresi Hans muram dan rasanya ingin melemparkan wanita itu ke balkon, tapi wanita ini seperti mayat dan sangat sulit menariknya dengan satu tangan. Jadi dia menggunakan kedua tangan untuk menggendongnya. Tubuh telanjang, yang lembut dan halus menempel di dadanya, seperti mochi panas yang mengepul, memancarkan aroma yang seolah-olah ada. Hans mengerutkan kening dan dia kebetulan melihat memar bengkak di dahi Sharon, alisnya sedikit berkerut karena rasa sakit, hidungnya yang mancung dan bibir pink. Hanya dengan melihat wajahnya, dia benar-benar terlihat sangat polos. Tapi itu hanya berpura-pura, kan? Menendang membuka pintu balkon, Hans menggendong Sharon dan melemparkannya tanpa belas kasihan. Brak, tubuh lemah wanita itu terjatuh dalam posisi miring. Hans menatapnya dengan dingin dan menarik pintu geser. Ketika matahari pagi menyinari bumi, Sharon perlahan terbangun. Di mana ini? Bagaimana dia bisa berbaring telanjang di tanah? Sharon ingin berdiri, tapi tubuhnya terasa sangat lemas dan kepalanya sakit. Tubuhnya sangat dingin dan tenggorokannya sangat kering hingga sakit. Apakah dia sudah mati? Dalam keadaan linglung, Sharon berjalan ke kamar dengan gemetar selangkah demi selangkah. Pada saat ini, hanya ada tempat tidur besar di matanya, seolah memancarkan sumber panas, memanggilnya untuk berbaring. Saat dia akhirnya mendekati tempat tidur, tapi tepat ketika dia masuk ke dalam selimut, ada suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan detik berikutnya, selimutnya terangkat. "Siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu berbaring di ranjang ini?" Naura menatap marah pada tubuh telanjang Sharon, tatapannya dipenuhi dengan kecemburuan. Sharon hanya merasa tubuhnya yang baru saja menghangat tiba-tiba menjadi dingin dan kepalanya yang sudah pusing langsung menjadi semakin tidak nyaman. Penampilannya yang lemah dan tak berdaya, semakin menjijikkan bagi Naura. Untuk sementara, kecemburuan dan kemarahan memenuhi hati Naura. Dia mengangkat tangannya dan pergi untuk menjambak rambut Sharon. "Wanita jalang, beraninya kamu naik ke tempat tidur lelaki aku menghancurkanmu." Ah, karena kulit kepalanya ditarik dengan sangat kencang, wajah Sharon berkerut kesakitan. Tapi Naura masih belum lega dan mencubit lengan dan dada Sharon lagi. Untuk sementara, seluruh ruangan hanya mendengar umpatan Naura dan jeritan sedih Sharon. "Naura, siapa yang membiarkanmu masuk?" Pintu ruang ganti di dinding dibanting terbuka. Terlihat tatapan tajam pria itu, wajahnya yang tampan sedikit marah dan kemejanya yang belum dikancingkan, memperlihatkan otot dada besar yang dan terlihat sangat seksi. Mendengar suara itu, Naura menoleh, mendorong Sharon menjauh, langsung berlari untuk memeluknya dan bertanya dengan enggan, "Siapa wanita ini dan apakah dia merayu kamu?" Bab 7. Apakah menyenangkan tidur dengan pria lain? Hans mendorongnya dengan jijik, "Jangan sentuh aku." Keluar, Naura terhuyung mundur beberapa langkah, menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, "Hans, kenapa kamu begitu kejam padaku? Kita akan jadi suami istri, tidak bisakah kamu bersikap lembut padaku?" "Siapa yang mau menikah denganmu?"
keluarlah. Tapi kita akan menikah. Naura sepertinya tidak mendengar nada dingin dalam nada suara Hans dan berkata sambil tersenyum, Hans, kakek bilang kita menikah bulan depan dan aku akan segera jadi pengantin kamu. Apakah kamu pikir aku akan menikahi seorang wanita yang membius aku? Hans menatap dengan jijik, Naura, jangan menekanku dengan kakek, aku tidak bisa menikahimu. Jadi, kamu tidak menghormatiku lagi. Kakek Ferdi Wijaya masuk dengan tongkat dan wajah tuanya menunjukkan sedikit kemarahan. Hans, ada apa dengan Naura? Kalian pasangan yang cocok dan sudah saling mengenal, lebih baik cepat menikah. Kakek saja yang nikah sama dia. Kamu. Kakek Ferdi sangat marah sehingga wajahnya berubah pucat. Beraninya kamu berbicara dengan kakek seperti itu. Iya, Hans. Kenapa kamu bisa berbicara seperti itu? Naura menjabat tangan kakek Ferdi, menunjuk ke kepala tempat tidur dan berkata, kakek lihat. Ada wanita jalang di tempat tidur Hans. Itu pasti seorang pelacur, cepat usir dia. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke Sharon, yang ada di balik selimut di tempat tidur. Kakek Ferdi mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, memandang tonjolan di tempat tidur dengan tidak senang dan bertanya, siapa yang ada di dalam selimut? Hans melirik ringan, seorang wanita. Aku bertanya padamu siapa wanita ini dan apa hubunganmu dengannya. Kakek Ferdi menghentakkan tongkatnya lagi. Apakah itu penting? Hans bertanya ekspresi, berbalik dan pergi, tidak bermaksud menjelaskan apapun. Kakek Ferdi sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang cucunya ini. Naura dengan enggan berkata, kakek kamu mau membiarkannya pergi? Wanita ini pasti merayunya. Kakek Ferdi menghela nafas ringan dan berkata, Naura, Hans tidak suka paksaan. Semakin kamu memaksanya, semakin dia menolak dan sebelumnya kamu membiusnya. Kakek mengerti bahwa kamu putus asa, tapi apa yang kamu lakukan semakin membuat dia menolak. Kakek, Naura berkata dengan menyesal, kamu menyalahkanku, artinya kamu tidak menyukaiku lagi. Hei, kakek lihat kamu tumbuh dewasa dan sejak masih kecil kamu mengejar Hans. Kalau kamu bisa menikahinya, tentu saja aku juga senang. Jangan khawatir, kakek akan cari waktu lain untuk bicara dengannya. Baiklah, terima kasih kakek. Naura tersenyum manis, tapi ketika dia menoleh, dia menatap tonjolan di tempat tidur, matanya memancarkan sedikit kecemburuan dan keengganan. Langkah kaki itu akhirnya pergi. Setelah ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama, Sharon mengeluarkan kepalanya dari dalam selimut. Dia ingat bahwa dia dikirim ke Charming tadi malam dan dia menabrak dinding karena dia terlalu putus asa, tapi ketika dia bangun, kenapa dia kembali ke villa ini? Menyentuh dahinya yang sakit, Sharon tidak punya energi untuk berpikir terlalu banyak. Dia hanya tahu bahwa dia harus pergi dari sini sesegera mungkin. Tuan Wijaya juga bukan orang yang baik. Sekarang dia masih hidup dan menyadari tindakannya semalam terlalu bodoh. Lagi pula apa yang bisa diselesaikan dengan kematian. Dia masih punya ibu yang harus dia jaga dan rawat. Di dinding kiri adalah ruang ganti. Sharon berjalan masuk terbungkus selimut, buru-buru mengenakan kemeja pria dan kemudian membungkus mantel yang mencapai betisnya dan dengan cepat turun. Ada tangga di kedua sisi villa dan tangga di sebelah kanan menghubungkan ke bukit di belakang dan peternakan kuda. Sharon menyelinap pergi dari sana dan mengambil tas yang ditinggalkannya di kolam air panas. Sesampainya di rumah, 2 jam kemudian, tubuhnya sangat lemas dan dia hanya ingin tidur. Namun, begitu dia berjalan melewati ruang tamu, pergelangan tangannya dicengkeram. Apakah menyenangkan tidur dengan pria lain? Bab 8. Dia menggodamu dengan tubuhnya. Sharon menoleh dengan terkejut dan melihat sepasang mata yang penuh hinaan. Doni, kenapa kamu di sini? Kenapa? Kamu tidak suka? Doni bangkit dari sofa, ekspresinya yang suram tampak sedikit mengintimidasi. Bukankah kamu bilang bahwa kamu dikirim ke Charming dan berapa banyak pria yang kamu layani? Wajah Sharon menjadi pucat, meskipun dia sudah terbiasa dengan perkataan kejamnya. Tapi ketika mendengarnya berkata begitu, dia masih merasa bahwa hatinya sangat sakit seperti dipotong oleh pisau. Melihat ke bawah,
dia kebetulan melihat setumpuk kertas di atas meja kopi. Perjanjian cerai, jadi, apakah Doni benar-benar bertekad untuk menceraikannya? Kelelahan secara fisik dan mental, Sharon tiba-tiba memikirkan sesuatu. Selama 3 tahun, dia menjalani pernikahan ini selama 3 tahun, yang sangat membuatnya menderita. Dengan sedih mengambil kertas di atas meja kopi, Sharon membuka halaman terakhir dan berkata, "Doni, seperti yang kamu inginkan, kita akan bercerai." Ketika dia hendak menandatangani, ada tekanan dari pergelangan tangannya dan Doni menatapnya dengan muram. "Apakah kamu terburu-buru untuk menceraikan aku? Bukankah Doni terburu-buru untuk meninggalkannya agar dia bisa menikahi Wendy?" Sharon mengerutkan bibirnya dan menarik kembali tangannya. "Jangan khawatir, setelah perceraian, aku tidak akan mengganggu kamu lagi." Aku berharap kamu dan Wendy bisa hidup langgeng dan Sialan, mata Doni menyipit dan dia tiba-tiba melemparkan Sharon ke sofa. Sharon menatapnya dengan panik. "Doni, apa yang kamu lakukan?" Doni tidak berbicara, hanya menatap murung dan menarik mantel dan kemeja pria dari tubuhnya, hanya untuk melihat beberapa memar di kulit putihnya dan yang lebih mengejutkan, Sharon bahkan tidak memakai pakaian dalam. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan Doni menamparnya. "Sharon, wanita jalang. kamu sengaja seperti ini supaya selalu siap jika seorang pria mau meniduri kamu kapan saja ya. Kamu lebih menjijikkan daripada pelacur." Plak, wajah Sharon ditampar, tapi tidak peduli betapa menyakitkan wajahnya, tidak sebanding dengan sakit di hatinya. Doni bahkan menyebutnya menjijikkan, padahal semalam Sharon sudah jelas memohon padanya dan pria itu yang tidak mau datang untuk menyelamatkannya. Mengangkat tangannya, Sharon memukul dada pria di atasnya. "Doni, cukup. Kalau menurutmu aku menjijikkan, maka lebih baik kita bercerai. Aku akan menandatanganinya sekarang." Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk menemukan seorang pria?" Doni tiba-tiba tersenyum pahit dan mencubitnya dengan keras. "Sharon, jika kamu ingin bercerai, kamu sedang bermimpi." Sharon tercengang ketika dia mendengar kata-kata Doni tentang tidak bercerai, tapi rasa sakit di kulitnya membuatnya tidak dapat berpikir dan tanpa sadar menolak. "Sakit, biarkan aku pergi. Kenapa aku harus melepaskan kamu? Bukankah dulu kamu memohon supaya aku menyentuhmu?" Sekarang sudah sama pria lain, kamu tidak menginginkanku lagi. Doni berkata dengan penuh kebencian dan menggigitnya dengan lebih kasar. Ah, rasa takut yang dia alami ketika di kapal pesiar melanda, apalagi ketika Doni menekannya dan membuatnya langsung berteriak. "Tidak, tidak, biarkan aku pergi." Sharon ketakutan dan meronta, terus-menerus memukul bahu Doni dengan keras. Rasa sakit yang mendalam melintas di mata Doni. Bukankah Sharon yang sangat ingin menikah dengannya, hanya mencintainya dan ternyata semua itu bohong? "Sharon, kamu sangat kotor, tapi aku tidak akan mau kamu hidup bahagia begitu solo. Kamu tidak bisa bercerai sampai aku cukup mempermalukan kamu." "Tidak, kakak ipar," tiga teriakan yang tumpang tindih terdengar di udara. Wendy bergegas masuk, meraih lengan Doni dengan penuh semangat dan berkata dengan marah, "Kakak ipar, kamu tidak boleh tertipu oleh kakak perempuanku. Kamu lupa betapa murahnya dia. Dia mungkin menderita AIDS. Bagaimana kamu bisa membiarkannya mengotori tubuhmu?" Doni mengangkat kepalanya, menatap wajah kecil kepanikan dan perlawanan Sharon, kebencian di matanya menjadi semakin kuat. Dengan bibir gemetar, Sharon buru-buru menghindar, mengencangkan mantelnya dan berlari ke atas dengan cepat. Wendy memelototi punggungnya dengan marah, memeluk leher Doni dan berkata dengan marah, "Kakak ipar, apakah kakak menolak untuk bercerai, jadi dia menggodamu dengan tubuhnya? Aku tahu kalau dia sangat murah, dia pasti tidak akan melepaskan posisi Nyonya Nugroho dengan mudah." "Diam," Doni tampak muram. Wendy mengguncang bahunya, menggigit bibir merahnya dengan erat dan mengangkangi pangkuan Doni, berkata dengan lembut, "Kakak ipar, aku tahu kamu marah, aku akan membantumu." Kakak lagi melarikan diri ke atas dan pasti akan marah ketika mendengarnya. Tatapan Doni berubah, melirik ke arah tangga, berbalik dan menindih Wendy. Entah setelah berapa lama,
Donnie bangkit dan pergi tanpa melihat ke belakang. Kakak ipar, tunggu aku. Wendy berjalan keluar menggunakan sepatu heelsnya dengan rasa bangga. Haha dasar jalang, sayang sekali dia tidak bisa melihat kemarahan Sharon. Bab 9, hamil, terkadang butuh kekuatan untuk marah. Karena seluruh tubuhnya sangat lelah, Sharon tidak punya energi lagi untuk mendengarkan teriakan dan desahan di bawah. Dia memejamkan mata dan tertidur. Setelah tidur sangat lama, kepala Sharon masih terasa sakit ketika dia bangun. Dia tahu sedang flu, tapi ketika dia melihat lingkaran merah di kalender, dia ingat kalau hari ini masih punya pekerjaan paruh waktu dan tidak punya waktu untuk bersantai. Setelah membuat secangkir teh jahe, Sharon memaksa dirinya untuk keluar. Mungkin karena pekerjaannya yang cukup berat dan dirinya yang sedang sakit, setelah bekerja setengah hari, akhirnya Sharon pingsan di tempat dia bekerja. Di rumah sakit, ketika Sharon bangun, dia melihat dokter berjas putih berdiri di samping tempat tidurnya dan berkata dengan acuh tak acuh, gula darah rendah, anemia sedang, HCG tinggi dalam tes darah. Sepertinya kamu hamil dan perlu banyak nutrisi juga tidak boleh terlalu lelah, kalau tidak akan mudah keguguran. Sharon tercengang selama beberapa saat dan bertanya, dokter, apakah kamu salah? Aku hamil. Kalau kamu tidak yakin, kamu bisa pergi ke departemen ginekologi untuk mendaftar dan mengkonfirmasi. Dokter pergi setelah mengatakan itu. Sharon datang ke departemen ginekologi dengan suasana hati yang tidak nyaman dan laporan itu mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar hamil. Memegang kertas, perasaan Sharon kacau balau. Dia tahu kalau dia hamil karena diperkosa di kapal pesiar. Saat itu dia berpikir untuk meminum pil di pagi hari tapi karena beberapa hal, sehingga dia melupakannya. Mata Sharon memerah dan dia hampir berteriak. Pada saat ini, tiba-tiba ada tangan yang merebut laporan tes kehamilan di tangannya. Benar saja dasar jalang, bahkan sekarang kamu hamil? Sharon mengerutkan kening dan menatap wanita di depannya, dengan gaun merek Gucci dan rambut keriting bergelombang, wajah yang arogan dan sedang marah, entah kenapa terlihat familiar. Kamu siapa? Aku tunangan Hans. Naura mengangkat dagunya, membelai perutnya dan berkata dengan penuh kemenangan, heh jalang, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengandalkan perutmu. Aku juga hamil, orang yang harus dinikahi adalah aku dan kamu, cepat pergi dari sini. Saat mendengar nama Hans, Sharon menyadari kalau wanita di depannya adalah wanita yang muncul di villa Tuan Wijaya sebelumnya. Nona, aku pikir kamu salah paham, aku baru saja membersihkan villa hari itu. Kata Sharon, heh, apa menurutmu aku akan mempercayainya? Naura memelototi Sharon dengan marah, meskipun wanita ini hanya mengenakan gaun katun panjang yang sudah dicuci putih, tetap saja jalang ini cantik. Tapi dia hanya pelacur bayaran yang berpura-pura polos. Kamu merayu Hans, bukankah itu hanya untuk uang? Naura mengeluarkan kartu emas dari tasnya dan berkata dengan dingin, ada 50 juta di sini, selama kamu menggugurkan anak itu, uang itu akan menjadi milikmu. Sharon mengerutkan kening, aku bilang tidak, wanita jalang. Naura mendengus dingin, kamu kira bisa jadi nyonya muda keluarga Wijaya karena anakmu? Gadis miskin dan murahan seperti kamu itu cuma sampah. Ambil uang ini dan pergi, kalau tidak, lihat saja apa yang akan aku lakukan padamu. Naomi berkata dengan sangat arogan. Sharon tidak bermaksud untuk berurusan lagi. Dia mengambil formulir tes kehamilan di tangan Naura dan berkata dengan tegas, Nona anak aku tidak ada hubungannya dengan tunanganmu dan jangan menghinaku dengan uangmu. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku ingin kamu melakukan aborsi sekarang. Hei jalang, berhenti untukku, mengabaikan keributan di belakangnya. Sharon berjalan ke lift dengan cepat, tapi di detik ketika lift akan ditutup, dia menatap gaun Gucci di tubuh Naura di luar pintu dan tiba-tiba terkejut lagi. Dia ingat bahwa pada malam dia diperkosa, di deobservasi kapal pesiar, selain pria yang memperkosanya, ada juga seorang wanita yang juga pingsan. Saat itu pakaian Sharon robek oleh pria itu dan tidak bisa dipakai, jadi dia melepas gaun wanita yang pingsan dan gaun itu juga merek Gucci.
sama seperti yang dipakai oleh Naura. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Terlebih lagi, di villa Tuan Wijaya sebelumnya, dia dengan jelas mendengar Tuan Wijaya mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi wanita yang membiusnya. Dan tubuh pria itu, napasnya yang berat dan kekasaran yang tidak normal malam itu di kapal pesiar, memikirkannya sekarang, bukankah itu reaksi dari dibius? Mungkinkah wanita yang pingsan malam itu adalah Naura dan pria yang memperkosanya adalah Tuan Wijaya? Sit. Ujung jari Sharon bergetar dan tas di tangannya jatuh ke tanah. Nona, tas kamu jatuh. Seorang wanita tua mendorong Sharon. Liftnya sudah tiba dan kalau kamu tidak mau keluar, jangan menghalangi. Sharon terkejut, mengambil tasnya dengan cepat dan berjalan keluar dari rumah sakit. Semakin dia memikirkannya, dia merasa semakin takut. Mata Sharon bergetar dan dia berkeliaran tanpa tujuan di jalan. Ketika dia tidak tahu di mana dia berada, dia menabrak seorang pria. Bab 10. Kamu memang wanita jalang, ya? Sebuah suara yang akrab memanggil, "Kakak, kamu tidak punya mata ya?" Wendy menatap, menunjuk ke tas Pradanya di tanah dan berkata dengan arogan, "Jangan sentuh tas aku." Sharon melirik Wendy dengan dingin, menoleh dan pergi. Wajah Sharon pucat. Wendy tersenyum bangga dan ketika dia mengalihkan pandangannya, dia melihat sekilas gulungan kertas berdiri tegak di tas usang Sharon. Bagian bawah yang terbuka seperti daftar periksa rumah sakit. Kok kamu habis menemui dokter? Mungkin kamu memiliki penyakit mematikan, jadi selamat ya. Kata Wendy dan mengeluarkan kertas gulung di tas Sharon. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Kenapa? Aku kan khawatir soal kamu. Dengan mengatakan itu, Wendy mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Sharon sangat cemas hingga matanya memerah. Dia mengangkat tangannya untuk meraih ponsel Wendy. Tangan Wendy sakit dan dia terlihat kesal, mendorong Sharon dengan keras. "Orang rendahan, kamu menyakitiku." "Ah," Sharon berteriak, ada jalan kecil di belakangnya. Dia memakai sepatu datar, dia tersandung beberapa langkah, tapi langkah terakhir kebetulan berada di tepi trotoar, jadi dia jatuh ke belakang. Pada saat ini, mobil Pagani Silver baru saja datang. Derit rem memekakkan telinga dan punggung Sharon menabrak sisi mobil, meraih lampu depan dengan susah payah untuk menstabilkan tubuhnya. Di saat yang menakutkan, jika mobil tidak mengerem tepat waktu, Sharon mungkin saat ini sudah meninggal. "Kenapa kamu lagi?" Pintu mobil terbuka, terlihat pria tinggi yang berkata dengan dingin dan kesal. Sharon mengangkat wajahnya yang ketakutan dan terkejut ketika dia melihat wajah pria itu dengan jelas. Pria dengan rambut berwarna coklat, alis tebal dan pupil mata hitam pekat itu menatapnya sejenak. "Kenapa dia?" Hans menatap Sharon yang berpura-pura terkejut. Wajah pucat dan bibir gemetar. Untung saja wanita itu tidak terluka, atau semua orang sudah berpikir kalau Hans benar-benar sudah menabraknya. Setelah terdiam sejenak, Sharon bangkit berdiri dan berkata, "Tuan, aku tadi didorong dan kalau kamu tidak percaya, kamu bisa periksa kamera pengawas." Mendengar ini, Wendy segera melihat ke atas kepalanya dan ketika dia melihat bahwa benar-benar ada kamera pengawas, tubuhnya gemetar. Sharon mengepalkan tangannya erat-erat. "Wendy, jangan menyangkal." Ketika Hans mendengar kata-kata itu, dia menatap Sharon dengan sangat dingin. Sebelum wanita itu diam-diam kabur dari villa, Hans berpikir wanita itu takut, tapi ternyata dia merencanakan langkah selanjutnya. Pertama berpura-pura menjadi wanita pembersih, lalu berpura-pura didorong ke mobilnya. Rencana wanita ini benar-benar menjijikkan. Mengerutkan alisnya dengan jijik, Hans mencibir dengan dingin, "Kamu memang wanita jalang, kasihan sekali suami kamu harus menikah denganmu." Plak, sebuah tamparan mengenai wajah Hans.